Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lagi di ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Mari kita mau datang menghampiri Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup kita. Kalau kita masih boleh ada, masih boleh sehat, masih boleh kuat, masih boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi ini semua karena kekuatan yang masih Tuhan beri dalam hidup kita. Kita bersyukur boleh memasuki di bulan yang baru. Kita bersyukur masih boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa hidup
kita, membawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh menghampiri Dia. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi, nanti dengan hormat Saudara Alfon pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah meragukan, tiada pernah meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, tapi ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan kasih-Mu memulihkan kasih. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah berkorban buat kami Tuhan. Sehingga nyata Tuhan kasih-Mu dapat kami rasakan sampai hari ini. Sehingga kami boleh sehat, kami masih boleh kuat, kami masih boleh beraktivitas Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau agar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, hadir di dalam pribadi kami, dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya. Ibadah ini Tuhan kami percaya bahwa ada berkat-berkat yang akan kami rasakan. Untuk itu Engkau memberkati setiap para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Pakai memberkati setiap talenta-talenta yang telah Kau percayakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka dapat mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih tetap menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanannya bagi kita, Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Pagi hari ini mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita boleh melihat bukti kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah
kasih buat pengorbananmu yang begitu besar dalam hidup kami. Buat kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita menyanyikan satu pujian. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita undang kita semua bangkit berdiri. Namun yang ku
Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mempersiapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib.
besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia boleh merendahkan dirinya sebagai hamba. Dia hidup sebagai hamba. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar. Dia memilih paku yang tajam. Itu bentuk pengorbanannya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang ada pagi hari ini Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mereka Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh diberkati, boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita, kedamaian, kekuatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat memberkati hidup kami, menguatkan iman dan percaya kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin tetap kuat, tetap teguh mengiring Engkau Tuhan. Taruh firman-Mu terus di dalam hati kami Tuhan. Sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami masing-masing. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Mari Tuhan tolong, biarlah hikmat, otoritas yang daripada Allah boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikannya dapat memberkati setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa, selamat beribadah, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur sepekan sudah berlalu dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Tentu ada banyak pengalaman yang kita sudah lewati. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua kan anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, saudara. Karena pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Walaupun kadang-kala kita tidak menyadarinya. Karena mungkin kita merasa bahwa itu adalah pengalaman-pengalaman yang sederhana. Tetapi kita tahu kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya coba melanjutkan untuk apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, saudara, terkait dengan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di mana lewat pencobaan-pencobaan, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kita masing-masing itu membentuk kehidupan kita sehingga kita memenuhi apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Saat kita dilahirkan kembali, kemudian dilanjutkan dengan sebuah proses pembaruan di mana itu sebuah pengalaman yang terjadi dalam keseharian kita saat ini, dan itu dikerjakan
oleh Roh Kudus-Nya. Kemudian kita melihat bahwa saat ada di dalam pencobaan, kita melihat ada orang-orang percaya yang sebagian kemudian menjadi lemah, menjadi kecewa, lalu kemudian kalah dalam pencobaan tersebut. Sementara di sisi yang lain, ada anak-anak Tuhan yang mengalami pencobaan yang berat, tetapi mampu melewatinya. Walaupun sulit, tidak mudah, tetapi dia mampu bertahan, bahkan sampai memenangkan pergumulan tersebut, memenangkan pencobaan yang dialaminya. Saya sampaikan kepada saudara pada waktu itu terkait dengan bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita pada saat itu membuka, saudara, di dalam 1 Yohanes pada pasal yang kedua. Coba kita lihat 1 Yohanes pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-24 sampai dengan 25. 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca ayat ini, berbunyi demikian. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak, dan saya tambahkan tetap tinggal di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mampu mengatasi, menghadapi, dan melewati setiap pergumulan dalam kehidupannya. Ini terkait dengan bagaimana relasi, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah kunci yang sangat menentukan. Sebuah jaminan untuk kita mampu melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan adalah kalau kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Yaitu tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kata kuncinya adalah kata tinggal. Atau dalam bahasa Inggris dipakai kata abide. Tinggal, diam, atau tetap berada di dalam. Saudara, kata tinggal atau abide ini kita bisa menemukan dalam tulisan dari Rasul Yohanes ini. Jika kita membacanya di dalam Injil Yohanes, ya saudara, kita akan menemukan lebih kurang 40 kali bagaimana kata abide atau tinggal ini dipakai atau digunakan oleh Yohanes dalam Injilnya yang berjumlah 21 pasal. Kemudian saudara, dalam surat 1 Yohanes kita akan menemukan kata tinggal atau abide ini sebanyak lebih kurang 24 kali digunakan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama ini, yang berjumlah hanya 5 pasal saja. Injil Yohanes 21 pasal, sementara surat 1 Yohanes hanya 5 pasal. Tetapi saudara, kita melihat di pasal yang hanya 5 pasal ini saja digunakan 24 kali. Sementara sebagai perbandingan, untuk surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita hanya akan menemukan lebih kurang 17 kali kata tinggal digunakan oleh Rasul Paulus. Saya memaknainya bahwa kata ini adalah kata favorit bagi Rasul Yohanes. Yang tentunya saudara, bagi kita memiliki sebuah makna yang penting sehingga sampai digunakan berulang kali.
Bahkan ada yang mengatakan lebih kurang sekitar 68 kali digunakan oleh Yohanes baik dalam Injilnya maupun dan dalam suratnya. Termasuk saudara dari ayat yang tadi kita baca, kita menemukan di sini beberapa kali digunakan kata tinggal. Saya coba ulangi kembali. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, saudara, kata apa yang kamu telah dengar dari mulanya itu berbicara tentang kebenaran yang telah disampaikan oleh Yesus selama pelayanannya dan oleh para rasul dalam pengajarannya. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ini tentu terkait dengan apa yang ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-15. Apabila kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu. Dan ini kebenaran, ini berita yang dari mulanya ini berbicara tentang kebenaran, yaitu firman Allah. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Tentu ini terkait dengan saudara, keberadaan kita di dalam Anak dan di dalam Bapa. Maka katanya inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara, secara selintas kita akan coba melihat pada kesempatan ini tentang arti dari kata abide yang digunakan, melihat dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24 yang ke-25 ini. Baik. Nah, saudara, kata abide ini dapat kita artikan itu hidup bersama-sama dengan. Kata abide ini. Yang tadi saya katakan abide yang artinya tinggal, diam, atau tetap berada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ini memiliki arti hidup bersama-sama dengan. Atau tinggal bersama-sama dengan. Atau berada dalam persekutuan dengan tetap. Berada dalam persekutuan dengan tetap. Ini pengertian atau arti dari kata abide. Nanti kita akan hubungkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 tadi. Jadi, saudara, yang pertama, saudara, tadi kata abide ini memiliki pengertian atau kata tinggal di dalam ini memiliki pengertian hidup bersama-sama dengan. Tinggal bersama-sama dengan. Berada dalam persekutuan dengan tetap. Jadi ini berbicara sebuah persekutuan. Sebuah relationship. Adanya hubungan yang erat. Kalau saudara membaca 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tadi saya katakan bahwa abide dalam pemahaman yang pertama berbicara tentang hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama, atau berada dalam persekutuan dengan tetap. Ini perlu diperhatikan, persekutuan dengan tetap, bukan sementara. Di ayat yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama yang kita pahami dari arti kata tinggal ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya. Persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes,
Sebentar, saudara. Saya teringat ayat ini, bahwa kita ada pada satu posisi yang aman, saudara. Kita ada di dalam tangan Bapa, juga ada di dalam tangan dari Yesus. Sebentar, saudara. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Yohanes, sebentar. Yohanes berapa? Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-28, 29. Yohanes 10 ayat 28, 29 dikatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini yang diucapkan oleh Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, persekutuan yang diambil dari kata abide tadi memiliki makna sebuah hubungan yang erat, satu posisi yang aman. Kita ada di dalam Bapa, di dalam persekutuan dengan Bapa, di dalam persekutuan dengan anaknya. Kalau berdasarkan Yohanes pasal yang ke-10 tadi, hidup kita ada di dalam tangan Yesus, juga ada di dalam tangan Bapa. Ini yang pertama. Lalu saya tambahkan satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12. Berbicara tentang persekutuan yang tetap tinggal bersama dengan atau hidup bersama-sama dengan. Di ayat yang ke-12, 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara, kita hanya bisa mengasihi sejauh atau sebesar kasih yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus sebagai putra tunggal Bapa yang diberikan kepada orang yang berdosa. Sehingga lewat bukti kasih itulah, maka kasih Allah ada di dalam kita. Yang memastikan bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu ketika kasihnya itu juga ada di dalam kita. Kemudian saudara, yang kedua, kita memahami bahwa abide atau tinggal ini adalah sebuah kerja atau sesuatu yang diwujudkan oleh Roh Kudus. Kita kembali ke 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal yang ketiga kalau kita membaca, minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ayat ini. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi saudara, hal yang kedua yang kita bisa pahami dari kata tinggal ini atau diam ini adalah hal itu diwujudkan oleh hadirnya Roh Kudus atau dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Sebagai satu kekuatan yang berasal dari Allah sendiri yang bekerja nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi bukan karena organisasi, bukan juga karena peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia.
sehingga kita bisa menjadi bagian dalam sebuah persekutuan yang tetap dengan Allah. Tetapi itu hanya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus-Nya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, kata tinggal ini harus dikaitkan dengan adanya sebuah syarat yang harus dipenuhi. Sebuah syarat yang harus dipenuhi. Di ayat pokok kita, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-24, pada bagian B. Tapi supaya lengkap saya akan bacakan dari awal. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Perhatikan kata jika. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, kata jika ini mensyaratkan. Ada sebuah syarat yang harus dipenuhi. Tentu kalau kita kaitkan dengan pengkalimatannya adalah jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu. Jadi ini berbicara tentang kalau firman itu tetap di dalam kita. Nanti ke depan saudara kita akan pelajari pengertian firmanku tinggal di dalam kamu. Itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah hanya sekedar membaca? Apakah hanya sekedar menghafal? Atau seperti apa? Kalau kata tinggal dikaitkan dengan sebuah hubungan, saudara, kabel yang terhubung dengan sumber listrik belum tentu memastikan kalau seandainya sebuah kabel untuk menyalakan sebuah lampu terhubung kepada sumber listrik. Sepertinya dia terhubung, tapi pada kenyataannya ketika stop kontaknya kita coba gerakan on off, ada kalanya kita menemukan bahwa lampu tersebut tidak menyala. Atau saudara mencarger handphone saudara, chargernya udah dihubungkan dengan sumber listrik, tapi pada kenyataannya handphone saudara tidak terisi dengan daya, walaupun sudah terhubung. Jadi apa maksudnya kita memiliki relasi dengan Allah yang dikalimatkan dengan firmanku tinggal di dalam kamu? Nah itu kita perlu pahami saudara. Tapi nanti saudara kita akan pelajari hal itu lebih dalam lagi supaya kita bisa memahami apa sih pengertian seperti itu. Jadi yang pertama ada syarat, tadi yang ketiga ada syarat terkait dengan tinggal di dalam aku. Lalu kemudian yang keempat, saudara, di ayat tersebut juga, saudara, kata jika ini berkaitan dengan sebuah janji, yaitu di ayat yang ke-25. Saya baca lewat ayat yang tadi, jika, ya, syaratnya itu ada persyaratan jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Nah disinilah janjinya di ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara, kita mungkin sering mendengar istilah bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Hari-hari ini saudara, mungkin kita cukup banyak mendengar orang-orang yang menjadi kecewa. Orang yang menjadi hilang pegangan. Dulu begitu bersemangat, berapi-api, iring Tuhan. Tapi sekarang mereka mulai meragukan Tuhan. Bahkan mereka sudah tidak lagi peduli dengan nasihat firman Tuhan. Mereka sudah mengeraskan hati. Jangankan datang ke gereja, apalagi untuk beberapa situasi di mana ibadah secara onsite belum bisa dilaksanakan kembali, saudara. Mereka menutup hati mereka terhadap firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak tinggal tetap di dalam persekutuan itu, jika, nah saudara, ini bersyarat saudara.
belum tentu janji hidup yang kekal itu tetap menjadi milik kita. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Kata abide ini, saudara, terkait dengan kita harus mematuhi firman Tuhan. Jaring pengaman untuk kita tetap ada di dalam persekutuan. Jaring pengaman untuk memastikan kita tetap ada di dalam Dia adalah bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Kembali di pasal yang ketiga ayat yang ke-24, saudara. Pada bagian A-nya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi saudara, mentaati firman itu berbanding lurus dengan posisi kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita perlu, saudara, merasa khawatir. Apakah kita masih ada di dalam Dia atau tidak? Dan kalau kita mulai ragu ada di dalam Dia, hati-hati saudara. Karena di dalam Dia menjadi persyaratan untuk jaminan hidup yang kekal tadi. Saudara, ini sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan dengan baik. Kita perlu ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Karena tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, itu terkait langsung sampai sejauh mana kita mentaati firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini bisa memberikan sebuah dorongan bagi kita. Membuat kita bertanya, adakah kita hidup bersama-sama dengan? Apakah kita masih tetap ada di dalam Dia? Apakah kita masih ada di dalam persekutuan yang tetap dengan Tuhan? Bila ke 5 poin tadi saudara, kita bisa pelajari. Dan saya berharap nanti pada hari Rabu dalam KTB kita akan coba gali lagi lebih dalam saudara. Saudara yang punya pengalaman, saudara yang mungkin punya kesaksian berkaitan dengan hal ini, kita bisa gali lebih dalam, saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua, saudara. Dan kita akan menyiapkan hati kita, diri kita untuk melakukan perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus merupakan sebuah perintah yang Yesus sendiri perintahkan untuk kita lakukan. Karena inilah yang menjadi penyebab utama, kalau menurut istilah saya. Ketika dosa memisahkan manusia dengan Allah, sejak saat itu manusia tidak memiliki harapan apapun. Segala daya dan upaya sebagai manusia dilakukan, tapi tidak bisa mendekatkan kembali hubungan yang sudah terputus dengan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia melalui kematiannya. Dia menyatukan kembali, mendamaikan menurut Roma pasal yang ke-5. Dengan kematiannya, ia memperdamaikan manusia dengan Allah. Di kayu salib, seakan-akan tangan kanan memegang Allah dan tangan kiri memegang manusia. Lewat kematiannya, hubungan manusia dengan Allah yang terputus dihubungkan kembali, disatukan kembali lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara, kita perlu menaruh hormat, menaruh penghargaan kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu melakukan perjamuan kudus. Puji Tuhan, silakan pemain musik
ada pada instrumennya. Saudara di rumah masing-masing juga menyiapkan diri. Saya berharap roti dan cawan juga sudah disiapkan oleh saudara. Sebuah pujian lama kita, saudara, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini sambil bersyukur. Karena kemurahan Tuhanlah kita masih ada sebagaimana kita ada. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara-saudara, kalau kita bisa tinggal diam bersama dalam persekutuan yang tetap dengan Allah, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena jasa yang sudah kita lakukan, juga bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi ini adalah inisiatif Allah Bapa sendiri sebagai wujud kemurahan-Nya yang lebih dari apapun. Dia berikan Yesus, putranya, bagi dunia yang berdosa, supaya setiap orang yang berdosa, yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Dan bukan itu saja, kembali ada dalam persekutuan yang tetap dengan Dia. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib manusia tidak mungkin kembali bersekutu dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara, mari biarlah kita akan melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang bersyukur, mengingat apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Yesus menyatukan manusia dengan Bapa di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan kembali pujian ini sebelum masuk di dalam doa. Pelayan perjamuan silakan ada pada posisinya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
Amin. Tuhan, terima kasih. lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali datang kepada kami, mengingatkan kembali kami Haleluya. bahwa kami tinggal di dalam persekutuan Amin. yang tetap dengan Haleluya. Bapa dan Anak. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Allah yang begitu luar biasa. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Sebagai bukti kasih-Mu yang begitu besar, kemurahan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ketika kami orang berdosa percaya dan menerima Engkau sebagai Amin. Tuhan dan Juru Selamat, Haleluya. kami dipastikan bahwa kami tinggal di dalam persekutuan dengan Engkau. Haleluya. Oleh karena Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh dijanjikan hidup yang kekal asal kami tetap tinggal di dalam persekutuan itu. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah ini kami lakukan dengan penuh hormat, dengan penuh syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami umat-Mu untuk melakukan perjamuan kudus dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, ataupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Para pelayan juga yang sudah menyiapkan diri. Haleluya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami. Dan biarlah saat kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hidup-Mu menjadi hidup kami. Amin. Yang memastikan bahwa kami ada di dalam Engkau. Amin. Dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika hidup ilahi itu mengalir dalam hidup kami, maka kuasa sorga itu pun akan bekerja. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit juga disembuhkan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami akan lakukan perjamuan kudus ini, mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Saudara akan dilayani, demikian juga saudara yang di rumah, silahkan mengambil cawan dan roti untuk dibagikan kepada anggota keluarga yang hadir. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar
Mari kita akan pegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri. Saudara, apa yang kita lakukan pagi ini adalah sebuah peringatan yang Yesus sendiri perintahkan. Mengingat apa yang sudah Dia lakukan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Apa yang ada di tangan kita merupakan sebuah jaminan untuk kepastian. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun dosamu semerah kirmizi, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Haleluya. Asal kita datang kepada Dia, percaya untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan iman terima keselamatan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan makan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan dengan iman. Makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tubuhnya dipecahkan supaya kita yang terpecah menjadi satu di dalam Dia. Bahkan bersekutu dalam sebuah persekutuan yang tetap di dalam Bapa dan di dalam Anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan. Angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan iman. Minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah-Mu. Darah yang suci dan mulia, yang menebus kami, yang membebaskan kami, dan memastikan kami terhubung kembali dengan Bapa di sorga. Kami boleh tinggal bersama-sama, diam bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang tetap. Tuhan terima kasih, biarlah setiap kami diingatkan, disadarkan kembali akan posisi ini, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, supaya janji hidup yang kekal itu tetap menjadi bagian kami. Tuhan tolong kiranya kami melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Dan biarlah Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan tolong setiap kami. Dan lewat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, kami percaya ada kuasa dan berkat yang mengalir di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang kami butuhkan. Baik itu kekuatan, penghiburan, kesehatan, haleluya, iman yang sungguh. Untuk kami melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Tuhan terima kasih. Engkau tahu keadaan umat-Mu. Engkau mengerti pergumulan yang dihadapi. Tuhan kiranya bela. Tuhan kiranya tolong. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan mari. Tuhan yang akan buatkan jalan bagi dia.
yang sedang menghadapi pergumulan iman, tantangan yang berat, biarlah Roh Kudus bekerja di dalamnya, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan pulihkanlah kehidupan kami. Dan biarlah berkat-berkat yang terbaik dari sorga Tuhan limpahkan bagi kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Tuhan tolong setiap usaha, Tuhan tolong setiap pekerjaan, Tuhan tolong beri ide-ide kreatif bagi setiap kami. Tuhan terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong di sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu jerih lelah kami di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Terima kasih menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, haleluya. Silahkan duduk. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita di minggu yang akan berjalan. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online jam 7:30, penyelenggaranya dari Pastori. Kemudian hari Jumat Beatstone 7:30, dan hari Sabtu, saudara, pemuda remaja jam 5 sore dilanjutkan dengan kebaktian pria jam 7 malam secara online pula. Dan kembali kita akan ketemu pada hari Minggu yang akan datang dalam kebaktian umum jam 8, dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Puji Tuhan, selepas ibadah ini akan dilaksanakan juga ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, saya rasa itu disampaikan sebagai pengumuman kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.